semua? Pagi. Baik. Apa kabar kalian pagi ini? Semakin sehat, semakin kuat, semakin cerdas. Yes. Oke, silakan dulu. Baik. Papa mau tanya, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Carlo. Siapa yang tahu Carlo kemana? Hah? Carlo kemana? Ke rumah. Maksudnya? Oh, di rumah. Apakah Carlo sakit? Hah? Oh, masih bermain ya. Baik. Carlo tadi kenapa tidak ada pemberitahuan nih? Oh, sudah lama tidak datang sekolah. Baik. Baik, anak-anak sekalian, mari kita membuka kegiatan kita dengan doa. Semua kita berdiri, ayo berdiri semua. Dan satu orang pimpin kita semua dalam doa. Siapa mau pimpin doa? Bella. Pimpin doa. Oke, boleh dulu di sini. Baik, terima kasih untuk Bella. Selanjutnya, coba kita semua berdiri. Mari kita buka kegiatan kita dengan menyanyikan sebuah lagu. Tahu lagu 17 Agustus? Tahu. Ayo kita sama-sama menyanyi lagu. Tidak kedengaran ya? Oke, kita ulang lagi ya. Dengar baik. Oke. Kita mulai biar tanpa musik juga ya. 17 Agustus 1 2 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, semakin merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap membedakan Indonesia. Kita tetap membela negara kita. Oke, tepuk tangan. Ya. Baik. Ini gambar apa? Manusia. Manusia
dia sedang silakan sedang berpikir. Apa yang dia pikirkan? Oke. Nah, sebenarnya Bapak mau tahu apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya. Yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, asik. Ayo. Ya. Hah? Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Baik. Apa itu hak? Iya, segala sesuatu yang harus kita terima itu hak. Baik. Apa itu kewajiban? Iya, segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Baik. Anak-anak sekalian, baik, apa kalian bisa membaca tulisan itu? Tidak ya? Baik, biar Bapak yang jelaskan. Nah, ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Jadi setiap kegiatan pembelajaran atau setiap kegiatan apapun itu harus memiliki tujuan. Jadi setiap kegiatan harus memiliki tujuan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, dengan bertanya jawab tentang tanaman padi, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik. Jadi, kita nanti akan bertanya jawab tentang tanaman padi. Nah, dengan itu kalian bisa mengidentifikasi, oh ini pertanyaannya baik atau tidak. Ya, itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, dengan mengetahui ciri-ciri pertanyaan yang baik, kalian dapat mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Jadi, kita nanti akan belajar yang mana yang dikatakan kalimat pertanyaan yang baik, yang mana yang tidak. Kalau kita sudah tahu itu, maka kita bisa kelompokkan. Misalnya ada 4 pertanyaan. Dari 4 pertanyaan, mana yang disebut sebagai pertanyaan yang baik? Kalian, ya? Ya. Itu tujuan kedua. Yang berikut, dengan mengetahui ciri-ciri pertanyaan, saya ingat dulu. Dengan mengetahui ciri-ciri pertanyaan, kalian nanti dapat membuat pertanyaan. Asik ini tidak lucu. Dengar semua, dengar. Lipat tangan. Dengan kita mengetahui ciri-ciri pertanyaan yang baik, kita diharapkan dapat membuat kalimat pertanyaan. Oke? Kita nanti belajar bagaimana membuat pertanyaan. Ya. Yang berikut, kita nanti akan membaca teks tentang tanaman padi. Ya. Setelah kita membaca teks ini, kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di belakang. Oke? Ya. Selanjutnya, berdasarkan teks, masih dari teks ini nanti, kita akan mengerjakan LKPD. Ya. Nanti akan dibagikan LKPD-nya, dan kalian diharapkan bisa menyampaikan tahapan-tahapan pertumbuhan padi. Mulai dari bibit,
padi bertumbuh sampai padi matang dan siap dipanen. Ya, kasih dua cara dibaca. Yang berikut kita juga akan belajar bagaimana cara agar sumber daya alam. Padi itu bagian dari sumber daya alam hayati ya. Jadi bagaimana caranya agar sumber daya alam tetap terjaga kelestariannya. Jangan sampai kita kekurangan makanan. Ya. Kemudian selain itu kita juga akan belajar tentang karakteristik 3 daerah, 3 tempat di pantai, ada dataran rendah, itu nanti yang akan kita pelajari, juga ada dataran tinggi. Kita nanti akan membaca teks, kemudian kalian nanti akan bisa mengidentifikasi ciri-ciri. Ya, baik. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kegiatan ini. Iya. Apa yang kalian ketahui tentang gambar apa itu? Padi. Padi. Gambar padi. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman padi? Mengerti lebih itu? Kalian mengerti pertanyaan saya? Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Bebas menggerai itu. Apa atau lain tentang gambar itu? Itu adalah tanaman apa? Padi. Tanaman padi. Tanaman padi ini biasa tumbuh di mana? Di daerah panas. Ya. Baik. Sebentar. Ya. Sekarang coba perhatikan, ini gambar padi. Ya. Nah, kalian bisa baca itu? Padi. Coba. Padi. Padi adalah tanaman yang bijinya dikonsumsi sebagian besar rakyat Indonesia setiap hari. Atau kalian tidak makan beras, makan nasi? Kalian di rumah makan apa? Nasi. Nasi itu dari Padi. padi ya. Padi diolah menjadi beras. Beras kemudian ditanam dan menjadi nasi. Jadi nasi sini. Tanaman padi ini adalah tanaman yang bijinya model, tanaman yang bijinya dikonsumsi, dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ya. Kemudian padi itu adalah makanan pokok orang Indonesia. Kita orang Indonesia umumnya makan nasi, dan nasi itu sumbernya dari apa? Padi. Dari padi. Nah, padi ini biasanya tumbuh di sawah, ya toh? Di sawah, di dataran rendah, Nah, dataran rendah untuk Kabupaten Manggarai Barat di mana? Atau kita ini di Terang, lokasi dataran rendah Manggarai Barat itu seperti di Terang. Kemudian padi ini adalah sumber daya alam hayati. Kemudian termasuk tanaman biji-bijian, artinya bentuk buah dari padi ini berbentuk biji, lince. Ya. Kemudian
termasuk jenis tanaman rumpun. Termasuk jenis tanaman rumpun artinya bahwa purbo jago kompos. Tanaman padi ini berbentuk rumpun ya. Kemudian kaya akan karbohidrat. Kemudian memiliki biji tunggal atau monokotik. Biji tunggal artinya dia tidak bisa dibelah. Dalam satu buah hanya ada satu biji. Ya, bijinya juga tidak terbelah. Beda dengan biji alpukat. Pernah lihat biji alpukat? Biji alpukat itu bisa terbelah. Nah, jadi kalau padi ini termasuk biji monokotil atau biji tunggal. Ya. Nah. Biji padi juga dimakan oleh unggas. Biji padi juga dimakan oleh unggas. Mau apa unggas? Unggas itu adalah burung. Jadi burung pipit biasanya makan padi, ya dong. Kemudian ulat. Baik ulat. Mau apa ulat? Menggoa. Ya. Kemudian hama bereng, hama yang ada di padi, mereka juga makan padi. Ya. Selain itu, sawah. Sekarang kita berbicara tentang sawah. Sawah menjadi tempat tinggal beragam hewan. Ya, sawah menjadi tempat tinggal beragam hewan. Seperti apa? Hewan apa yang ada di sawah biasanya? Kerbau ya. Ada burung juga ya. Ular. Katak. Padi juga menjadi sumber mata pencaharian petani. Artinya apa? Artinya dengan mengolah padi, petani bisa mendapat makanan. Artinya petani bekerja mengolah padi sehingga menghasilkan beras dan juga makanan. Itu yang disebut mata pencaharian. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah membaca teks bacaan. Coba buka buku.
Nah, sekarang coba kita jawab pertanyaan ini. Ya. Apa isi bacaan tadi yang kalian sudah baca? Tanaman padi, Pak. Isi dari bacaan tadi apa? Tanaman Tentang tanaman padi. Benar. Yang berikut. Pertanyaan kedua. Mengapa tanaman tersebut atau tanaman padi itu penting bagi masyarakat Indonesia? makanan pokok Indonesia. Iya. Karena padi adalah makanan pokok orang Indonesia. Jadi sebagian besar orang masyarakat Indonesia mengkonsumsi apa? Padi. Berapa lama proses tanaman padi tumbuh? Berapa lama waktunya? 130 hari. 110 hari dan 130 hari. Iya, 110 hari hingga 130 hari. Apa yang dimaksud dengan gabah? Apa yang dimaksud dengan gabah? Beras yang masih dibungkus dengan kulitnya atau sekam. Oke? Jadi, yang dimaksud dengan gabah adalah beras yang masih dibungkus dengan kulit padi atau sekam. Manakin agulor gitu. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Coba cantumkan. Bahan makanan orang Indonesia selain padi. Jadi selain padi ada tumbuhan atau tanaman lain yang bisa berfungsi sebagai bahan makanan pokok orang Indonesia. Ini gambar jagung ya. Ini singkong, ubi kayu, singkong ya. Ini Pisang. Jadi ini adalah contoh tanaman atau tumbuhan lain yang berfungsi sebagai makanan pokok. Ya. Ada tidak tumbuhan lain selain ini yang berfungsi sebagai makanan pokok orang Indonesia? Hah? Sayur, ya sayur. Apalagi? Ada sagu juga namanya. Sagu itu biasanya ada di Sulawesi, di Kupang juga ada. Sebelum kita membuat pertanyaan, kita perlu belajar juga tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ya, setelah ini kalian akan membuat pertanyaan, kemudian dianalisis apakah pertanyaannya benar. Namun sebelum itu kita pelajari dulu ciri-ciri pertanyaan yang baik. Ya. Nah, yang pertama apa? Sesuai topik. Sesuai topik. Misalnya, baik, sebelum itu Bapak mau tanya, apa tumbuhan yang paling kalian sukai? Tumbuhan apa? Mangga, jagung, Jagung. Apa lagi? Mangga. pisang, jeruk, Stroberi. Nanas. Ya. Nah, setelah ini nanti kita akan berbicara membuat pertanyaan. Pilih salah satu dari tanaman tersebut, kita membuat pertanyaan. Namun sebelum itu, ciri-ciri pertanyaan harus kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah sesuai topik. Sesuai dengan topik. Artinya pertanyaan kita harus sesuai dengan apa yang ingin kita ketahui. Kalau kita ingin ketahui tentang pisang, maka topiknya tentang pisang. Kemudian untuk membuat pertanyaan diharapkan jangan jawaban singkat. Ya, jawaban dari pertanyaan kita tidak boleh ya atau tidak. Misalnya begini,
yang sopan. Baik, sebelum itu coba kita tahu tepuk semangat. Tahu Pak. Saya tidak tahu tepuk semangat, coba kalian berdiri. Ya Pak. Ajarkan Bapak tepuk semangat. Ayo, coba satu kali. Coba. Tepuk semangat. Sekali lagi, biar lebih semangat. Pimpin Nabi. Ayo, ini teman. Tepuk semangat. Silakan dulu. Semangat ya. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan kita tidak boleh jawabannya ya atau tidak. Misalnya begini. Apakah Bapak suka makan mangga? Kan itu jawabannya singkat toh. Ya, diharapkan kita bisa membuat pertanyaan yang bisa menggali informasi yang lebih banyak. Ya. Kemudian diawali dengan apa? Coba lihat, perhatikan itu. Diawali dengan apa? Siapa? Di mana? Mengapa? Di mana? Dan bagaimana? Ya, ada satu kata tanya yang Bapak lupa tulis di situ. Kata tanya kapan? Ya. Oke. Kemudian pertanyaannya harus fokus atau tepat sasaran. Berikut. Yang berikut bahasanya harus tepat. Oke. Bahasanya harus tepat. Kemudian berkesinambungan antar pertanyaan. Artinya pertanyaan yang kita buat harus bersambung. Jangan sampai informasi yang kita dapat terputus. Ya. Kemudian ciri-ciri kalimat baku. Yang pertama, menggunakan tanda baca yang benar. Jadi dalam menulis pertanyaan nanti, perhatikan penggunaan tanda baca yang benar. Ya, penggunaan tanda baca yang benar. Kemudian perhatikan juga dengan huruf kapital. Huruf kapital biasanya berada pada awal kalimat. Kemudian menggunakan ejaan yang benar. Selanjutnya menggunakan bahasa yang tepat. Kemudian sudah huruf kapital sudah. Menyampaikan gagasan dengan baik atau tidak membingungkan. Jadi kalau kita berbuat pertanyaan, jangan sampai orang yang kita tanyai jadi bingung. Itu maksudnya. Jangan membuat narasumber menjadi bingung dengan pertanyaan kita ya. Itu maksudnya. Menyampaikan gagasan dengan baik. Kemudian tidak menggunakan pemborosan kata. Jadi kalau mau bertanya atau membuat pertanyaan, kata-katanya jangan terlalu panjang, yang poros, yang dodel-dodel. Seperti itu ya. Tadi kalian sepertinya tidak tahu. Apa itu narasumber? Narasumbernya apa itu? Narasumber adalah orang yang kita wawancarai, yang kita tanya. Misalnya kita bertanya kepada orang tua kita tentang tanaman jeruk. Siapa narasumber? Narasumbernya orang tua kita itu. Ya, kita adalah pewawancara. Nah, sekarang ini ada LKPD. Kemana? Ke kamar kecil, boleh, silakan. Nah sekarang perhatikan, perhatikan baik. Ini ada LKPD. Lipat tangan, semua lipat tangan.
Ini ada LKPD. Nah, sebelum itu coba ada permainan. Ada permainan. Sekarang perhatikan. Pernah lihat gajah? Pernah lihat gajah? Lihat di mana? Di TV ya. Badannya gajah itu besar atau kecil? Besar. Coba seperti apa besarnya? Besar begini ya. Oke. Kalau semut? Kecil. Iya. Nah coba. Gajah besar, semut Kecil. Nah sekarang coba kita tukar. Gajah besar, semut kecil. Ini permainan ya. Nah, ayo coba semua berdiri. Coba semua berdiri. Kese kokos. Nah, aslinya akan begini. Aslinya itu badan gajah itu besar ya. Badan gajah besar, sedangkan semut Kecil. kecil. Nah, sekarang kita tukar. Gajah besar, semut kecil. Ya, coba gerakan tangan itu. Oke, siap ya? Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Hah? Ya, itu gambar gajah. Jadi badan gajah apa? Besar. Coba sama-sama. 1, 2, gajah. 1, 2, 3. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Sekarang begini. Saya akan sebut nama hewannya. Kalian yang praktekkan. Gajah, semut. Bukan begitu caranya. Kalau Bapak tunjuk semut, maka semut kecil, gajah besar. Gitu jawabannya ya. Oke. Gajah, semut, Semut kecil. Gajah besar. Semut, gajah. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Baik, sudah permainannya. Nah, sekarang perhatikan ini. Perhatikan baik-baik. Lelo dari Yano. Ini ada LKPD. Ini nama kelompoknya. Kemudian di sini nanti ditulis nama kalian. Ya. Selanjutnya di sini ada petunjuk. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Wih, perhatikan sini. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan lainnya. Pilih salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tulis minimal. Minimal artinya paling kurang 6 pertanyaan. Tulis minimal 6 pertanyaan tentang tanaman tersebut. Baik, ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Oh ya sudah. Ini kelompok pisang nih. Nah sekarang silakan tulis kelompok apa? Kelompok 3 tadi ini. Jadi kelompok. Tulis nama di sini.
Sudah? Ada yang sudah? Lupa. Kalau semua sudah selesai, kita gantian baca di depan. Pertama. Yang sudah selesai duduk tenang, periksa kembali. Perhatikan huruf kapitalnya. Perhatikan juga tanda bacanya. Apakah perlu tanda tanya atau tanda apa untuk kalimat tanya? Itu diperhatikan. Apakah di kalimat tanya kita perlu memberi tanda titik atau memberi tanda seru atau memberi tanda tanya di belakangnya? Silakan diperiksa kembali. Sudah? Sudah mau. Kelompok mana yang sudah? Kelompok apa ini? Satu. Ini kelompok Dua. Kelompok 3 sudah? Sudah? Baik. Sekarang coba kelompok 1 presentasikan di depan. Baca dulu. Baca. 1. Apa yang perlu dipersiapkan untuk menanam pisang? 2. Di mana tanaman pisang dapat tumbuh? 3. Siapa yang terlibat dalam proses menanam pisang? 4. Mengapa tanaman pisang perlu dilestarikan? 5. Bagaimana proses menanam tanaman pisang? 6. Berapa uang yang dibutuhkan untuk mengadakan bibit pisang? 7. Kapan waktu yang tepat untuk menanam pisang? Oke. Menurut kelompok 2-3 jawaban mereka sudah benar? Benar. Oke. Beri tepuk salut. Salutnya ke sana. Ya, silakan. Lanjut kelompok 2, silakan. Ya. 1. Apa yang perlu disiapkan untuk menanam jeruk? 2. Di mana tanaman jeruk perlu dilestarikan? 3. Siapa yang terlibat dalam proses buah jeruk? 4. Mengapa tanaman jeruk perlu dilestarikan? 5. Kapan buah jeruk dipanen? 6. Bagaimana proses penjualan buah jeruk? 7. Beberapa kunjungan penjualan jeruk. Ya, baik. Dengar dulu. Ya. Sekarang coba kalimat kelompok 1 dan 3 beri tanggapan. Apakah pertanyaan mereka sudah benar? Benar. Tadi saya dengar ada satu yang coba. Di mana tanaman jeruk perlu dilestarikan? Apakah ini benar? Benar, Pak. Di mana tanaman jeruk dilestarikan? Bisa. Oke, beri tepuk salut. Tepuk salut.
Silakan dulu ganti. Sekarang kelompok 3. Satu, apa yang perlu disiapkan untuk menanam mangga? 2, di mana tanaman mangga dapat tumbuh? 3, siapa yang terlibat dalam proses menanam mangga? 4, mengapa tanaman mangga perlu dilestarikan? 5, kapan buah mangga bisa dipanen? 6, bagaimana proses penjualan mangga? 7, berapa keuntungan mangga? Berapa keuntungan mangga maksudnya apa? Maksudnya berapa keuntungan mangga? Atau mungkin berapa keuntungan hasil penjualan mangga ya? Seperti itu maksudnya. Oke, baik. Beri tepuk apa? Tepuk salut. Silakan berdiri. Beri tepuk salut. Ya. Nah, sekarang oke, ini tadi sudah ya. Oke, sekarang coba kita sama-sama tepuk PPK. Habis. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Silakan duduk kembali. Nah, ini coba ini adalah LKPD yang kedua sudah ya. LKPD yang kedua. Nah, untuk bisa mengisi LKPD yang kedua ini, kita perhatikan kembali teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Nah, untuk bisa membaca teks ini, kalian harus ingat kembali apa yang sudah kalian baca tadi itu. Ya, selanjutnya segera kalian mengisi LKPD yang kedua. Ya. Kemana? Izin kemana?
sudah. Sudah? Pasti tulis apa, Pak? Baik, sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oh, kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tulis di sini kelompok 1. Tulis nama kalian di sini. Ada. Ada juga itu, Pak. Sebentar, Bu. Terusnya sana itu, Pak. Ini di sini, Pak. Bebas. Baik, sudah semua? Sudah, Pak. Sekarang coba mulai dari kelompok. Ini Pak sama. Ya, kelompok 3. Kelompok berapa kalian? 3. Kelompok 3. Kalau ke situ, Pak. Pak, baca. Baca itu di depan. Satu. Pertama-tama, benih atau biji dimasukkan ke dalam karung goni. Perhatikan depan yang lain. Yang lain saya dulu. Pertama-tama, benih atau biji dimasukkan ke dalam karung goni. Lalu direndam 1 malam di dalam air mengalir. 2. Benih ditanam ambil bulan baik tumbuh membongkar tanah. 3. Tanaman padi daunnya gabah matang keras berwarna kuning. Biji padi bertumbuh berakar batang menonjol. Kalau padi tidak ditumbuh dengan baik, petani tidak bisa menikmati hasilnya. Padi berkurang dan kebutuhan masyarakat juga berkurang. Baik, menurut kalian jawaban kelompok 3 sudah benar? Benar. Oke, beri tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut, salut.
Kelompok yang kuat, baca yang kuat. Lalu direndam satu malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Ya. Selanjutnya benih ini ditanam di lahan, sementara biji atau benih padi akan tumbuh. Perkecambahan hingga Lanjut. Batu. menuju ke permukaan tanaman padi. SCB. Tanaman padi berbunga hingga dapat berkembang penuh Dan berwarna kuning. Ya. Tepuk tangan untuk mereka. Tepuk biasa. Tepuk dikit. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Kalian tepuk semangat. Tepuk semangat. Yang kali kita ulang lagi lah. Masuk tepuk semangat. Tepuk semangat. Ulang. Beri apa saudara? Ya kuat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan. Lanjut, kelompok berapa yang dulu? Kelompok berapa kalian? Satu, silakan. Baca di depan. Yang semangat, ya. Baca yang semangat. Silakan. Pertama-tama Yang kuat. satu, pertama-tama padi direndam dalam karung goni, direndam di dalam air mengalir, ditanam dan di lahan. Sementara dua, bibit yang tumbuh dipindah ke sawah, maka akar dan tunas menonjol keluar, batangnya memanjang, petani beri pupuk. Tiga, selanjutnya padi berbunga hingga matang, berkembang penuh hingga matang. Oke, beri tepuk tangan untuk mereka. Silakan kembali. Oke. Baik, selanjutnya coba perhatikan ini. Padi adalah salah satu tumbuhan Ribuan jenis tumbuhan yang ada. Nah, sekarang kalian dengar. Padi adalah salah satu tumbuhan dari ribuan jenis tumbuhan koko. Duduk yang sopan. Perhatikan ke layar itu. Lihat. Padi adalah salah satu tumbuhan dari ribuan jenis tumbuhan yang ada di bumi Nusantara Indonesia. Artinya, selain padi masih ada ribuan tanaman lain. Ya, itu maksudnya.
yang ada di Indonesia. Padi adalah sumber daya alam yang harus dijaga keberadaannya. Jadi padi ini harus dijaga keberadaannya. Karena apa? Karena mengapa kita harus menjaga keberadaan padi? Iya, karena padi adalah makanan pokok. Padi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia. Itulah alasannya kita harus menjaga keberlangsungan kehidupan tanaman padi, ya. Baik. Bagaimana cara kita melestarikan tanaman padi? Ayo, cari. Bagaimana caranya agar padi selalu ada? Itu pertanyaan. Bagaimana cara melestarikan tanaman padi? Coba bahasa Indonesia, Ya. Kita merawat baik-baik untuk padi. Ya, kita harus merawat tanaman padi. Ya, apalagi? Bagaimana cara kita supaya padi ini selalu ada? Karena kita tahu bahwa padi ini adalah makanan pokok orang Indonesia. Nah, cara kita melestarikannya bagaimana? Nah, sekarang perhatikan. Ya. Berikut ini ada beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Apa yang pertama? Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Nah, tadi ABBT. Itu maksudnya. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Menjaga sawah. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Jadi kita harus menjaga lahan pertanian. Jangan bangun rumah lagi di sawah. Kalau kita bangun rumah di sawah, yang terjadi adalah apa? Hasil panen padi akan berkurang. Yang berikut, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, ya. Menjaga kebersihan lingkungan. Jangan sampai, ya. Iya, jangan membuang sampah di saluran air. Baik, kalau itu saluran air, ya. Jangan membuang sampah di saluran air. Karena apa? Karena kalau sampah menumpuk di saluran air, yang terjadi adalah banjir. Banjir dan akan mengganggu proses pertumbuhan tanaman padi. Kemudian penggunaan beras yang tidak berlebihan. Maksudnya bagaimana? Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Maksudnya makan itu harus diukur, ya. Kalau kemampuan saya hanya sampai di setengah piring, maka ambilnya juga cukup sampai di setengah piring. Baru kalau yang setengah piring ini sudah habis dan masih lapar, baru ditambah, ya. Jangan sampai kita sudah ambil nasinya sampai penuh, menggunung begini, tiba-tiba kita tidak bisa makan habis. Nah, itu cara maksud dari penggunaan beras yang tidak berlebihan, ya. Jangan sampai kita membuang-buang nasi. Baik. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Jadi semakin hari
penduduk Indonesia semakin bertambah. Nah, kalau penduduknya bertambah, apa akibatnya? Kebutuhan akan beras juga akan bertambah. Ya, penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Artinya, kalau kemampuan saya makan sedikit, ambil nasinya juga sedikit. Itu sangat membantu untuk menjaga kelestarian tanaman padi. Ya. Baik. Sekarang coba kita perhatikan ini. Karakteristik 3 bentang alam di Indonesia. Yang pertama adalah apa itu? Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang lantai terjal, Iya. Nah, sekarang dengar. Pantai adalah pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Maksud dari landai itu yang rata, ya. Yang terjal water KB. Iya. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Pantai Yotea yang landai itu biasanya digunakan untuk objek wisata. Ya. Selain pantai, daerah yang kedua adalah dataran tinggi. Ya, coba perhatikan di depan. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Mulai dari kalau sudah 500 meter ke atas, itu sudah disebut sebagai dataran tinggi. Ya. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Jadi, kita yang di Pajo ini berada di bagian mana? Dataran tinggi. Ya, kita berada pada dataran tinggi, ya. Dulu. Ya. Yang berikutnya dataran rendah. Perhatikan itu. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan air laut. Artinya begini. Misalnya ini air laut, ya. Misalnya ini air laut. Dataran rendah itu diukur dari atas permukaan air laut ini naik ke atas 200 meter. Itulah dataran rendah, ya. Disitulah dataran rendah. Seperti itu. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Jadi dataran rendah ini biasanya berada di sekitar pesisir pantai, di dekat pantai. Ya. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Dataran rendah biasanya digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya ada pertanian, ada kegiatan peternakan, perumahan dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan. Ya, seperti perkebunan apa? Kelapa dan tebu. Itu yang biasa ada di dataran rendah. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya silakan kalian buka LKPD yang ketiga dan kalian isi. LKPD yang ketiga. Silakan isi. Jangan lupa nanti di atasnya ditulis nama, ya. Baik. Di situ sudah ada pantai,
lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaatnya, manfaat sumber daya alam maksudnya. Kemudian mata pencaharian penduduk. Di pertama kalian isi yang di bagian pantainya, pantai, lokasinya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, kalian isi lengkapi sampai selesai. Baru ke dataran rendah. Dataran rendah. Setelah dataran rendah ke dataran tinggi. Ya, silakan diisi. Kerja, diskusi kerja sama. Ada yang pakai saya punya bullpoint? Mana? Siapa yang punya? Oh, ya. Sudah? Sudah, Pak.
Sudah? Sudah. Oke, baik. Sekarang coba mulai dari kelompok berapa? Kelompok? Mulai dari kelompok 3. Oke. Dari sini. Ya. Oh, di depan, baca di depan. Kita yang lain dengar, ayo. Pantai berbatasan langsung dengan laut. Ciri-ciri, ada yang landai dan ada yang terjal. Ya. Sumber daya alam, macam-macam ikan di laut, cumi-cumi, kerang. Manfaat sumber daya alam untuk dimakan dan dijadikan perhiasan. Mata pencairan penduduk, nelayan, pedagang. Dataran rendah, kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Tanahnya rata. Pandai sayur-sayur, tebu kelapa. Pandai. Padi sayur-sayur, tebu kelapa. Untuk dikonsumsi. Manfaat sumber daya alam untuk dikonsumsi sebagai makanan pokok, Mata pencaharian penduduk, tani, pedagang, pegawai. Dataran tinggi, ketinggiannya 500 meter. Lokasi. Ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Ya. Ciri-ciri, tanahnya berbukit-bukit. Sumber daya alam, hutan kopi, cengkeh, rotan, jagung. Manfaat sumber daya alam untuk membuat kursi. Ya. Mata pencairan penduduk, tani, pedagang. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik. Menurut kalian, apakah jawaban mereka sudah benar? Benar. Sudah benar? Ya, Pak. Jangan-jangan ada yang salah. Oke, baik. Sudah benar. Silakan langsung dikumpul kalian kembali. Ya. Selanjutnya kelompok kelompok 2 dulu. Silakan. Yang kuat. Berbatasan yang langsung dengan laut. Ya. Ciri-ciri, landai dan terjal. Sumber daya alam, macam-macam ikan di laut, rumput laut. Manfaat sumber daya alam untuk dimakan, dijual, dihiasan. Mata pencairan penduduk, nelayan, pedagang. Coba terus. Dataran rendah, Ya. lokasi permukaan bumi. Yang datar kurang dari 200 meter
berkonsumsi. Petani, pedagang, penjual. ya. Antara sini, lokasi, Oh, singit. permukaan yang ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri air cukup banyak. Padi, kopi, coklat, vanili, cengkeh. Manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam. Dimakan, dijual. Penduduk. Petani, perdagangan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk mereka. Silakan kembali. Silakan kembali. Oh ya, tinggal ini. Silakan. Belum. Yang lain benar. Ada yang landai, ada yang sedang, darahnya panas. Ya. Sumber daya alam. Ikan, kerang, udang. Manfaat sumber daya alam. Dimakan, dijadikan perhiasan. Kuku. Mata pencaharian penduduk, nelayan dan pedagang. Dataran rendah, lokasi kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri tanahnya rata, udaranya panas. Sumber daya alam. Padi, kelapa, sayuran. Manfaat sumber daya alam. Dimakan, dijadikan obat. Mata pencaharian penduduk. Petani, pegawai, pedagang. Dataran tinggi, lokasi. Berada di ketinggian 500 meter dari laut. Ciri-ciri tanahnya tidak rata, udaranya sejuk. Sumber daya alam. Padi, jagung, cengkeh, rotan. Manfaat sumber daya alam. Dimakan, buat kursi. Mata pencaharian penduduk. Petani, pedagang. Iya. Beri tepuk tangan untuk mereka. Silakan duduk kembali. Baik, mungkin kelompok lain ada pertanyaan kepada mereka atau ada yang tidak jelas? Sudah ya? Baik. Nah, coba dibaca. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ayo, dijawab. Apa yang sudah kita pelajari? Padi. Petani. Nelayan. Pantai. Apa lagi? Ada dataran tinggi. Ya, mata pencaharian penduduk. Lokasi. Sumber daya alam. Sumber daya alam. Apa lagi? Manfaat sumber daya alam. Masa pencarian penduduk. Iya. Baik. Itu kesimpulan. Jadi yang kita sudah pelajari sudah ada di kesimpulan. Coba kita lihat sama-sama. Leluhur. Ya. Ya.
Sebelum kita melakukan wawancara, kita tentu perlu menyusun pertanyaan yang baik. Dan itu sudah kita buat. Kita menyusun pertanyaan yang baik. Nah, selain itu kita juga sudah belajar untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Menjaga kelestarian sumber daya alam karena akan berpengaruh untuk keberlangsungan kehidupan. Ya. Yang berikut yang kita pelajari baru saja ini, kita baru saja selesai, adalah terdapat 3 karakteristik wilayah Indonesia. Ada pantai, memiliki ciri-cirinya, itu juga dengan dataran rendah, dataran tinggi. Jadi setiap wilayah ini, baik di pantai, dataran rendah atau dataran tinggi, memiliki ciri-cirinya masing-masing. Ya, memiliki sumber daya alamnya masing-masing. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Dan untuk mengukur apakah kalian sudah benar-benar paham, selanjutnya kita coba mengerjakan soal, ya. Mengerjakan soal evaluasi. Iya. Untuk mengukur pengetahuan kalian akan materi yang sudah pelajari, ayo kita kerjakan apa? Soal evaluasi, ya. Ini ada 15 soal pilihan ganda, ya. Ada 15 soal pilihan ganda. Kalian pilih jawaban yang paling benar, ya. Pilihlah jawaban yang paling benar. Ini soalnya nanti akan dibagikan juga dengan kerja masing-masing, ya. Ini dikerjakan masing-masing, pilih A atau B atau C atau D, ya. Pilih yang benar, ya. Ujian kok. Iya, sama dengan ujian. Lihat paling tulis kok. Sebentar, nanti dibagikan lembar jawabannya, ya. Sudah, ya. Nah, lembar jawabannya silakan kalian isi di sini. Tulis nama kelas. Tulis nama singkat saja, ya. Nama panggilan saja. Cari kok. Cari nore apil. Argo. Cari Markus. Jangan ribut. Iya, tulis kelas 4. Lalu pilih nomor 1 apa jawabannya yang benar, ya. Nomor 2 juga apa. Kelas. Pak, mata pelajaran apa? Tidak usah tulis mata pelajaran. Kelas. Silakan tulis. Pilih nomor 1 apa jawaban yang paling benar, silakan ditulis. Baca soalnya. Yang dapat nilai 100 dapat hadiah permen. Tapi besok, ya. Yang dapat nilai 100 benar semua nanti besok dapat permen. Kalau tidak dapat nilai 100 berarti tidak dapat permen. Silakan. Isi begini. Baca soalnya, lalu pilih langsung isi saja, ya.
Semua sudah? Yang belum angkat tangan, yang belum. Oke, lanjut. Yang belum mau pakai poli, baik kok. Sudah? Yang sudah duduk tenang, yang belum selesaikan. Semuanya sudah selesai? Selesai. Kalau sudah selesai silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Satu orang lagi kumpul. Baik. Kita sudah mempelajari berbagai macam pelajaran, materi, dan diharapkan agar apa yang sudah kita pelajari selalu diingat, ya. Jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya nanti untuk pertemuan berikut kita belajar di tema 3 subtema 2, ya. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikut. Jadi untuk pertemuan berikut kita belajar tentang masih di tema yang sama, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, tetapi di subtema 2, ya. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Baik, kita sudah selesai menjalankan kegiatan pada hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Semuanya berdiri. Kalau berdoa topi kasih turun. Marilah kita siap berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas bumi. Berikan kami rezeki
Bapa